yaitu perjuangan untuk memperbaiki atau meluruskan citra Bung Karno dari tuduhan keji yang pernah dialamatkan kepada Bung Karno. Apakah tujuan keji yang saya maksudkan? Tujuan keji yang saya maksudkan adalah termaktub di dalam TAP MPRS nomor 33 tahun 67 tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno. Dalam konsideran menimbang huruf C, ketetapan MPRS tersebut dikatakan bahwa Presiden Soekarno dituduh mendukung pemberontakan PKI dan melindungi PKI. Atas dasar tuduhan itu lalu kemudian oleh Orde Baru dijadikan dasar untuk mencabut kekuasaan Presiden Soekarno. Ada perintah di pasal 6 TAP MPRS tersebut sebenarnya, yaitu perintah kepada pejabat Presiden, dalam hal ini adalah Pak Harto, untuk membuktikan tuduhan yang termaktub dalam konsideran C TAP MPRS 33 tahun 67 itu. Benarkah Presiden Soekarno mendukung pemberontakan PKI? Tetapi dengan alasan mikul duhur mendem jero, akhirnya Bung Karno tidak pernah mengalami proses peradilan apapun, apalagi peradilan yang fair. Sampai akhirnya Bung Karno wafat membawa beban yang amat berat, bukan hanya bagi diri dan keluarganya, tapi juga bagi pengikut-pengikutnya. Bung Karno dituduh berkhianat kepada bangsa dan negara yang ia proklamirkan sendiri kemerdekaannya. Dan Bung Karno dituduh melakukan kudeta terhadap kekuasaan presiden yang sedang beliau jabat sendiri. Padahal pada saat itu Bung Karno masih memegang ketetapan MPRS yang mengangkatnya sebagai presiden seumur hidup. Sehingga kemudian ketika Bung Karno wafat dalam status tahanan kota di rumah tahanan Wisma Yaso dalam keadaan sakit keras, ia meninggal sebagai tahanan politik rezim Orde Baru dengan membawa beban yang amat berat itu. Sehingga kemudian akhirnya konsideran menimbang huruf C itu dijadikan dasar untuk melakukan apa yang kemudian kita kenal dengan politik desoekarnoisasi. Akibat politik desoekarnoisasi itu banyak di antara alumni Gemeni yang kemudian menghilangkan jejak-jejaknya sebagai alumni Gemeni. Dan kemudian banyak hal yang menyangkut Bung Karno itu disembunyikan, disimpan di tanah, dibuang dan lain sebagainya. Apakah itu buku-buku Bung Karno dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sejak saat itu kita menyandang kesan secara politik seakan-akan pengikut Bung Karno ini juga adalah orang-orang yang berhaluan komunis atau setidak-tidaknya yang bersinergi dengan Partai Komunis Indonesia. Maka kemudian sebagai tugas sejarah untuk meluruskan citra Bung Karno di tengah-tengah masyarakat kita, maka di tahun 2012 yang lalu kami bersama almarhum Pak Taufik Kemas di MPR dan juga Ketua Umum PA Gemeni, Pak Dekarwo, mengumpulkan para pakar administrasi negara, pakar hak hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kalau tidak salah ada sekitar 125 orang, ada Mas Anom ya di sini. Ya, dikumpulkan di Surabaya yang kemudian melakukan kajian akademis. Untuk apa? Untuk merekomendasikan agar Bung Karno mendapat gelar pahlawan nasional. Kemudian hasilnya merekomendasikan kepada Presiden untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno. 7 November 2012 keluarlah keputusan Presiden nomor 83 tahun 2012 yang mengangkat Bung Karno sebagai pahlawan nasional. Mungkin bertanya, apa kaitannya gelar pahlawan nasional itu dengan pemulihan atau pengembalian nama baik Bung Karno? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita merasa perlu Bung Karno mendapat gelar pahlawan nasional itu karena kita perlu menggugurkan apa yang termaktub di dalam poin C atau konsideran menimbang huruf C TAP MPRS nomor 33 tahun 67 yang menuduh Presiden Bung Karno mendukung pemberontakan PKI. Yang pertama, dalam TAP MPRS nomor 1 tahun 2003 tentang evaluasi dan peninjauan status hukum seluruh TAP MPR dan MPRS mulai dari tahun 60 dan tahun 61. Betul, TAP MPR nomor 33 tahun 67 tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno telah dinyatakan tidak berlaku kembali. Qua formal ketatanegaraan TAP itu sudah tidak berlaku. Tetapi tuduhan material yang terdapat di dalam konsideran menimbang huruf C itu masih ada. Bung Karno dituduh mendukung pemberontakan PKI. Lalu bagaimana caranya menggugurkan tuduhan itu? Maka kemudian Undang-Undang Tanda Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
memberikan syarat limitatif kepada seorang tokoh bangsa. Yang bersangkutan hanya boleh mendapat gelar pahlawan nasional dengan syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah dihukum dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap, dan lain-lain. Dan di antaranya ada klausul yang mengatakan tokoh nasional tersebut tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya. Maka Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan peserta kongres yang saya hormati, ketika Bung Karno mendapat gelar pahlawan nasional melalui Kepres 83 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka dengan sendirinya Bung Karno dianggap lolos terhadap semua syarat yang diatur di dalam Undang-Undang Tanda Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang artinya adalah Bung Karno tidak benar pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya dengan mendukung pemberontakan PKI. Dan itulah tugas pertama PA Gemeni, alumni Gemeni, kepada orang yang kita junjung tinggi. Kepres 83 2012 keluar dengan satu tujuan hukum dan tujuan politik, menggugurkan tuduhan bahwa Bung Karno pernah berkhianat kepada bangsa dan negara dengan melakukan kudeta di tahun 65. Lalu kemudian setelah kita pulihkan nama baik Bung Karno, ya hanya saja pada waktu itu saya sempat mendampingi perdebatan keluarga Bung Karno, ada Mas Tok di sana, ada ketua umum saya, Ibu Mega, Mbak Rahma, Mbak Sukma, Guruh, yang hampir tidak mau menerima gelar pahlawan nasional itu di istana. Tetapi kemudian dengan berbagai diskusi, musyawarah dan sebagainya, akhirnya alhamdulillah kelima putra putri Bung Karno, Mas Tok, Bu Mega, Mbak Rahma, Mbak Sukma, Mas Guruh, datang semua ke istana. Hanya saja mohon maaf Bang Teo, Presiden SBY tidak menunaikan janjinya. Padahal pada waktu itu ketika diberikannya Kepres 83 tahun 2012 tersebut, yang artinya adalah pengakuan negara kepada kepahlawanan Bung Karno dan pengakuan negara terhadap Bung Karno memenuhi syarat yang diatur di dalam Undang-Undang Tanda Gelar dan Tanda Jasa, Undang-Undang Tanda Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, yang artinya Bung Karno tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya. Seharusnya Pak SBY menyampaikan pidatonya pada saat menyerahkan Kepres tersebut yang mengatasnamakan negara untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga serta pengikut-pengikutnya atas tuduhan yang pernah diberikan oleh TAP MPRS 33 tahun 67 itu. Tapi sayangnya Pak SBY tidak menyampaikan apapun pada saat menyerahkan Kepres nomor 83 tahun 2012 itu. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa secara juridis formal tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan PKI, TAP MPRS sudah dicabut, dan juga secara material tuduhan itu telah digugurkan dengan Kepres 83 tahun 2012. Nah, selanjutnya setelah Bung Karno kita pulihkan, lalu kemudian ajarannya. Bagaimana kemudian ajaran Bung Karno ini, dalam hal ini adalah Pancasila, betul-betul dapat menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kita sama-sama ketahui, teman-teman sekalian, bahwa desoekarnoisasi itu juga masuk pada hal yang bersifat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu melakukan distorsi dan manipulasi terhadap sejarah pembentukan Pancasila. Peringatan hari lahirnya Pancasila pada setiap tanggal 1 Juni sebelum tahun 70 itu selalu diperingati, bukan oleh lembaga-lembaga negara sipil, tetapi juga oleh lembaga-lembaga seperti TNI dan Polri pada waktu itu. Bahkan Pak Harto 2 kali mengikuti hari lahirnya Pancasila dan memberikan pidatonya di 1 Juni tahun 67 dan 1 Juni tahun 68. Kebetulan dokumen pidatonya menjadi bahan disertasi saya. Tetapi di tahun 70 kemudian Profesor Nugroho Noto Susanto membuat sejarah Pancasila yang baru, yang ia katakan bahwa Pancasila pertama kali bukan disampaikan oleh Bung Karno, tetapi oleh Profesor Yamin, Profesor Supomo, dan baru kemudian Bung Karno. Maka sejak saat itu hari lahir Pancasila 1 Juni diganti dengan hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Bukan hanya itu, kemudian dasar filosofi Pancasila yang dipidatokan Bung Karno tanggal 1 Juni
Karena berdasarkan dokumen risalah rapat sidang BPUPKI, memang tidak ditemukan adanya dokumen Yamin dan dokumen Supomo yang ia katakan juga menyampaikan Pancasila. Yang ditemukan hanya dokumen pidato 1 Juni Bung Karno, yang meskipun sila-sila Pancasila dan redaksinya masih berbeda dengan sila-sila Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tetapi Bung Karno lah satu-satunya anggota sidang BPUPK yang menjelaskan secara runut, koheren dan solid tentang apa yang dimaksud dengan dasar falsafah negara Indonesia merdeka. Bahkan tesisnya Profesor Notonegoro di 19 September 51 mengatakan bahwa pengakuan terhadap Pancasila 1 Juni bukan terletak pada urut-urutan sila yang memang berbeda dengan urut-urutan sila Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kata Profesor Notonegoro, penerimaan Pancasila 1 Juni itu justru terletak pada makna dan pengertiannya yang bersifat tetap sebagai dasar falsafah negara. Jadi jelas sekali saudara-saudara sekalian, hubungan antara Pancasila 18 Agustus dan Pancasila 1 Juni. Pancasila 1 Juni inilah yang memberikan roh dan makna, atau yang dalam bahasa pidato Bung Karno disebut sebagai filosofi segronslah dari sila-sila Pancasila itu. Karena memang kelima sila Pancasila itu bukan kalimat mati yang tidak dipahami makna yang terkandung di dalamnya. Lalu kemudian Orde Baru dengan TAP MPR nomor 2 tahun 78 memberikan tafsir dengan 36 buktir. Tafsir Pancasila menurut versi rejim, bukan menurut versi pembentuknya. Sehingga akhirnya kemudian ketika Pak Harto jatuh di tahun 98, MPR yang mengangkat Pak Harto sebagai presiden untuk ke-7 kalinya langsung mencabut TAP MPR nomor 2 tahun 78 yang artinya membubarkan P4. Setahun kemudian Presiden Habibie membubarkan lembaga BP7. Karena dianggap seakan-akan ada versi-versi Pancasila dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dari pengalaman itulah maka kemudian seluruh orde alumni Gemeni di berbagai tempat. Ada Prof. Pata waktu itu masih di Badan Pengkajian MPR, kemudian Prof. Arif juga memberikan kontribusi pemikiran, ada Profesor Widodo di Dirjen Perundang-undangan dan lain sebagainya. Kita mencoba meluruskan sejarah lahirnya Pancasila. Akhirnya kemudian keluarlah Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan dalam Kepres itu kemudian kita tidak menyebutkan Pancasila lahir dalam momentum tunggal. Momentum tunggal itu artinya Pancasila itu hanya lahir di 1 Juni kemudian berhenti. Tidak, di Kepres itu di konsideran menimbang huruf E dikatakan bahwa Pancasila sejak kelahirannya tanggal 1 Juni yang dipidatokan Bung Karno di depan sidang BPUPK dan kemudian mengalami perkembangan dalam naskah Piagam Jakarta oleh Panitia 9 hingga mencapai konsensus final tanggal 18 Agustus 1945, disebutkan di sana adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tidak ada manipulasi dan distorsi di situ, karena seluruh rumusan otentik yang pernah ada dalam pembentukan Pancasila oleh para pendiri bangsa dituangkan dalam konsideran Kepres 24 tahun 2016 itu. Maka kemudian akhirnya kalau teman-teman perhatikan, ketika Kepres itu lahir, meskipun sebelumnya saya bersama teman-teman mengumpulkan sekitar 31 ormas keagamaan, Bang Teo. Mulai dari PBNU, kemudian ada juga kita hubungi PP Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja, Persekutuan Gereja, Walubi, kemudian FKPPI, Pemuda Pancasila. Kalau tidak salah, pada saat Pak Jokowi mengumumkan Kepres 1 Juni, malam harinya kita kumpul di Gedung Proklamasi, di Patung Proklamator, di Jalan Proklamasi. Di sanalah kita membuat ikrar 31 ormas pemuda dan keagamaan mendukung keputusan Presiden menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Itu pada tahun 2016 dengan keluarnya Kepres itu. Tetapi kalau boleh saya setback ke belakang, sebelum perjuangan Kepres hari lahirnya Pancasila, karena kemudian kami menyadari bahwa Pancasila 18 Agustus itu adalah konsensus di antara anggota sidang BPUPK yang mewakili golongan kebangsaan dan golongan Islam. Karena pada waktu itu sidang BPUPK yang pertama memang pada saat membahas apa dasarnya jika Indonesia merdeka kelak, ada yang mengusulkan kalau Indonesia merdeka hendaknya menjadi negara Islam, dan ada yang mendukung Indonesia menjadi negara kebangsaan. Maka muncullah istilah golongan kebangsaan dan golongan Islam. Maka ketika ingin disimbolkan kembali untuk menyatukan kekuatan bangsa Indonesia ini, maka sebelum Kepres hari lahir Pancasila itu keluar,
pada 1 Juni 2016, setahun sebelumnya. Tepatnya 23 Oktober 2015, Pak Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 23 yang menetapkan tanggal 23 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Antara Kepres Hari Santri dan Kepres Hari Lahir Pancasila itu ibarat simbolik kesepakatan golongan kebangsaan dan golongan Islam ketika menyepakati Pancasila. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa lahirnya Kepres Hari Santri tersebut diinisiasi oleh kader alumni Gemeni dari Komisariat Gemeni UIN, Universitas Islam Negeri Malang, yang namanya Kiai Haji Thorik bin Ziyad, yang tadi memberikan doa penutup pada pembukaan kongres kita. Bersama Kiai Thorik bin Ziyad ini, ketika kebetulan saya masuk ke Dapil Malang Raya, bersama teman-teman Gemeni di Malang Raya ini saya berkumpul untuk kemudian bagaimana caranya kita bisa menyandingkan antara Kepres Hari Santri dan Kepres Hari Lahirnya Pancasila. Maka kemudian ketika saya menjadi juru bicara tim kampanye nasional Pak Jokowi berkeliling ke Jawa Timur pada tanggal 27 Juni 2014 pukul 22:15 di pesantren Babu Salam Malang milik Gus Thorik, Kiai Thorik bin Ziyad ini, kami sudah merancang sebuah naskah kontrak politik yang mana ketika Pak Jokowi datang ke pesantren Babu Salam itu, kita minta untuk menyampaikan janji politiknya pada saat pidato di depan para alim ulama di Jawa Timur yang berkumpul di pesantren Babu Salam itu, agar kalau beliau terpilih menetapkan Hari Santri Nasional. Jadi dengan demikian teman-teman sekalian, Hari Santri Nasional itu lahir dari gagasan alumni Gemeni yang alhamdulillah lahir dari Universitas Islam Negeri Malang yang sekarang juga ada di ruangan ini. Tepuk tangan untuk Kiai Haji Thorik bin Ziyad. Nah, kemudian teman-teman sekalian, perjuangan itu harus kita lanjutkan. Nah, melanjutkan perjuangan ini, di 2024 akan ada momentum politik yang saya kira akan mempengaruhi landscape politik Indonesia ke depan. Maka kongres ini kami harapkan tidak lagi melahirkan 2 lembar rekomendasi dan keputusan seperti kongres ketiga di Jakarta tahun 2015 yang lalu. Interaksi gagasan yang teman-teman akan konstruksikan dalam kongres ini hendaknya menjadi bagian panduan bagi kita semua untuk melanjutkan revolusi yang belum selesai ini. Dan tidak mungkin PA Gemeni akan berjuang sendirian. Kita butuh partner dari kekuatan nasionalis Soekarnois lainnya. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan, hendaknya kita juga mempertimbangkan aspirasi, pendapat, dan juga hal-hal yang menyangkut pertemuan di antara gagasan dan kepentingan yang bisa kita kawinkan untuk perjuangan jangka panjang kita. Nah, alumni Gemeni termasuk Kongres Alumni Gemeni ini tidak berada di ruang hampa, karena kita berada di ruangan yang saling berterkaitan antara satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya, baik sesama kekuatan nasionalis Soekarnois maupun kekuatan-kekuatan nasionalis di luar kekuatan nasionalis Soekarnois. Melanjutkan kepemimpinan kaum nasionalis Soekarnois di pentas nasional bangsa Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Alumni Gemeni! Marhen! Tepuk tangan yang meriah untuk Marhen.